Ya Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi sudah sama-sama berselawat, kita tadi juga sudah menyimak beberapa hiburan dan juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kesulitan. Bicara kesulitan di dalam kehidupan tidak mungkin kita menghadapi, dalam hidup itu mudah saja. Pasti dalam kehidupan kita akan diuji dengan beragam kesulitan. Nah hari ini kita akan mencoba belajar dari seorang sosok perempuan luar biasa. Dia adalah seorang penyintas kanker tulang osteosarkoma, yaitu Hani Hanafiah. Langsung saja saya menemui beliau ya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abi, Gus Hafiz, Hani. Assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah sekarang luar biasa. Luar biasa Kak David. Tapi nih ya Kak David ya, tadi sebelum on air tuh aku sempat sharing-sharing juga sama Kak Hani. Cuma kan pasti yang lainnya pengen tahu nih Kak Hani, gimana sih perjalanan Kak Hani sampai saat ini tuh seperti apa? Boleh diceritakan mungkin Kak Hani? Mungkin sedikit dari saya. Jadi perjalanan saya melawan kanker tulang ini bukanlah awal dari ujian sakit saya. Jadi ujian sakit saya itu rasanya seperti roller coaster. Naik turun begitu karena sebelum saya diberikan ujian sakit kanker tulang, sebelumnya saya juga telah menjalani 5 kali operasi, diantaranya tumor payudara, TB kelenjar, dan saya untuk mendapatkan anak pertama harus merasakan kehilangan terlebih dahulu, yaitu keguguran 3 kali. Setelah itu saya diberikan ujian kanker tulang begitu. Masya Allah, ini perjuangannya luar biasa loh. Karena menghadapi itu semua ya itu juga didampingi ya, ada kan biasanya ada support system. Support system. Di dalam menghadapi kesulitan ya biasanya perempuan nih kalau suaminya istri sakit suaminya harus ada di samping. Kalau enggak suami keluarga. Yang paling mendukung di dalam kamu menghadapi keadaan seperti ini apa sih, siapa orangnya? Kalau untuk seseorang yang selalu hadir untuk saya menjadi support system terbaik dalam segala proses perjuangan saya itu adalah suami dan anak saya. Masya Allah. Luar biasa. Benar. Waktu ngalamin itu sudah menikah pertama kali? Sudah ya. Berarti itu usia pernikahannya berapa tahun itu Kak? 1 tahun, waktu anak saya usia 1,5 tahun. Baru divonis Kanker tulang. Kanker tulang. Ya. Oh, tapi sempat nggak sih Kak Hani tuh merasa ketakutan ditinggalin suami, sementara kan usia pernikahan juga masih muda gitu. Sempat ada rasa ketakutan itu nggak Kak? Sebenarnya untuk saya sendiri ketakutan terbesar pertama kali saat saya divonis kanker tulang itu bukan saya takut meninggal, bukan saya takut ditinggalkan oleh suami, tapi ketakutan terbesar saya itu adalah meninggalkan anak saya. Karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana hidup anak saya ke depannya tanpa saya di sisinya. Ya Rabbi, ini kan bulan Ramadan ya, Betul. bulan penuh dengan berkah. Kita juga pengen sebenarnya kasih kejutan nih buat Kak Hani di bulan yang penuh berkah ini, di malam hari ini ya. Saya mau mengundang orang-orang spesial. Betul. Untuk itu kita panggil ke atas panggung Mas Ogi dan Rara. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Lucu banget, Masya Allah. Ini dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kabar Mas Ogi? Salam Muhammad. Silakan duduk Mas Ogi, silakan Mas. Iya, duduk. Nah, ini dia nih support system terbaik dari Kak Hani. Oke. Masya Allah. Iya Allah ya Rabbi. Rara, boleh tanya nggak Om David? Sayang nggak sama mamanya? Sayang nggak? Ngomong dong. Sayang. Kalau mama sakit sedih nggak nak? Sedih. Oh. Kalau mama lagi sakit yang sering nemenin mama siapa? Rara apa papa? Kalau bunda lagi sakit yang sering nemenin siapa nak? Rara. Oh Rara, ya
Mas Ogi, Mas ini kan kita dengar ya perjalanannya Mbak Hani dalam menghadapi kesulitan di awal-awal pernikahan sakit. Apa yang membuat Mas Ogi tetap bertahan dengan Mbak Hani? Ya, bagi saya ya, tentunya saya seorang suami yang udah memilih Hani Hanafia sebagai istri saya. Nah, oleh karena itu kan berarti saya itu mengambil tanggung jawab ayahnya. Nah, itu udah menjadi amanah lah bagi saya untuk menjaga lahir batinnya istri saya. Nah, oleh sebab itu apapun ujiannya, apapun resiko yang ada di depan harus sama-sama kita hadapin, itu sih. Iya. Masya Allah. Dan gak gampang ya Betul. sebenarnya Claudia ya. Benar. Dan pastinya segala cobaan apapun itu, sekecil atau seberat apapun yang sudah diberikan kepada Allah, tetap kita harus husnuzon sama Allah. Betul. Berbaik sangka sama Allah. Karena yakinlah pelangi itu kan datangnya setelah adanya badai ya. Masya Dan pasti yakinlah Allah akan menyiapkan hadiah paling terindah ketika hambanya itu bisa melewati cobaan yang diberikan. Betul sekali. Nah kalau menurut Abi Amir, Abi kira-kira Abi apa yang bisa kita ambil hikmah dari yang dialami oleh Hani dan keluarga? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Ketika Allah mencintai seorang hamba, ujilah hamba itu. Kata Allah kepada para malaikatnya, inni uhibbu fulan fabtali. Aku suka kepada si fulan ini, aku suka kepada si fulanah ini, uji dia. Karenanya dulu para sahabat, kalau mereka tidak pernah mendapatkan ujian, hidupnya nyaman-nyaman saja, mereka bertanya-tanya, benar enggak aku punya iman? Benar enggak nih dalam diri istriku ada iman? Jadi Teh Hani ini sekarang terbukti bahwa Allah sedang mencintai. Amin. Tapi yang paling berharga, Allah telah menyiapkan support system yang begitu luar biasa. Dulu ketika sebagian nabi diuji, itu mereka ujiannya luar biasa. Ya pemirsa, Nabi Nuh, Nabi Lut, sang istri tidak beriman. Perhatikan, Ibunda Asia, suaminya kafir, Fir'aun. Perhatikan, support sistemnya Allah enggak siapkan, itu ujian paling berat. Nah, Teh Hani masih ada support system. Mungkin dari segi ujian secara fisik, oke. Tapi ada support system yang menguatkan Teh Hani. Jadi teman-teman, tidak semua ujian Allah subhanahu wa ta'ala langsung Allah biarkan tanpa ada solusinya. Karenanya, jangan segera prasangka buruk kepada Allah. Belajarlah dari umat terdahulu. Kata Nabi, asyaddun nas ibtila'an al-anbiya. Paling beratnya ujian para nabi. Ibarat sebuah pohon teman-teman, semakin tinggi menjulang, semakin kuat angin menerpa. Itulah dia, tabiat iman. Semakin tinggi iman, semakin kuat ujian itu. Nah, subhanallah, hari ini kita belajar dari seorang hamba bernama Teh Hani, Masya Allah. Beliau justru semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat, ujiannya sangat berat. Dimulai dari ujian yang menimpa Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW belum lahir, ayahnya diambil. Umur 6 tahun, sang ibu diambil. Diasuh oleh sang kakek Abdul Muttalib. Begitu nyaman, dimuliakan, dihormati. Karena sang kakek Abdul Muttalib bangsawan yang sangat dimuliakan. Tiba-tiba sang kakek diambil. Merasa senang, nyaman bersama sang paman Abu Talib. Lalu kemudian Nabi menikah dengan Ibunda Khadijah. Dua-duanya hebat. Dua orang mulia yang membuat dakwah Nabi di kota Mekah. Sehingga orang kafir gak berani mengganggu Nabi saat Nabi berdakwah di kota Mekah. Tiba-tiba dua-duanya diambil oleh Allah. Itulah disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Tapi Nabi tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Maka salafu yata'awwah. Belum pernah ada cerita para pendahulu kita. Mereka mengeluh atas setiap ujian yang menimpa mereka. Sampai suatu hari dalam perang Badar. Seorang sahabat tercungkil matanya. Bergelantungan. Dia tahan pakai tangannya. Mereka tidak berkata, aduh, aduh, aduh. Enggak. Satu kata pun tidak pernah terdengar aduh. Pemirsa, tahu enggak? Dia datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini mata boleh enggak aku potong? Karena aku ingin melanjutkan perang. Lalu kemudian kata Nabi, mana matamu? Langsung dipasang ke matanya, diusap dan sembuh. Hari ini kita menyaksikan bahwa Tehani sebagian dari tulangnya sedang menunggu di surga. Tinggal dia berjuang sekarang. Bagaimana ketemu sebagian tulangnya yang dioperasi itu. Dia ketemu lagi. Baik. Seperti para sahabat. Baik. Ketika sebagian anggotanya hilang. Baik. Allah mencabutnya. Dia menunggu di surga. Baik, Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak Abi. Alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan dari Abi Amir. Dan selanjutnya kita dengarkan dari Gus Hafiz. Silahkan Gus Hafiz, mungkin waktunya sangat singkat Fadol. Simpulannya saja Gus Hafiz, silahkan. Dari ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran dua hal. Yang pertama, ketika kita diuji harus fasobrun jamil. Sebuah kesabaran, arti sebuah kesabaran dalam menjalani kehidupan kita. Dan yang nomor dua apa? Kita harus bertakwa, tetap bersandar diri kepada Allah. Karena dengan takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Seperti Tehani ini sudah ada karena sering mendekat kepada Allah. Akhirnya ada solusi saja dalam setiap permasalahannya. Makanya ketika kita ditimpa musibah atau cobaan dalam hidup, dua itu menjadi pegangan kita. Sabar dan bertakwa kepada Allah, pasti ada solusi dalam persoalan hidup. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Gus Hafiz. Terima kasih. Kak, jadi benar ya, ketika cobaan itu datang berarti tandanya Allah itu sayang sama kita. Pertama. Kedua, keimanan kita itu diuji. Bagaimana cara kita menghadapi ketika kita mendapatkan cobaan? Pastinya kita harus sabar, kita harus tetap bersandar pada Allah. Dan kisah inspiratif dari Kahani ini benar-benar membawa kita kepada pandangan baru. Kita harus lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang jelas kita doakan semoga keluarga Kahani dan juga Mas Ogi Dara keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita akan dengarkan Drive dan juga Syubanul Muslimin bersama dengan Gus Asmi. Hanya di sini di Tablik Akbar. Nikmatnya.